Awal abad 18, sekitar tahun 1750, terbentuklah sebuah nagari yang menyajikan kenangan, harapan, dan impian. Lebih dari 4.000 jiwa penghuni tanah tersebut, tidak terhitung banyaknya mereka yang telah dimanjakan keindahan alam yang disajikan oleh tanah nan indah ini. Selamat datang di Nagari Sumanik. Di tanah seluas 910 hektar, Nagari Sumanik secara geografis memiliki batas-batas wilayah. Bagian barat berbatasan dengan Kumango, bagian timur berbatasan dengan Nagari Sungayang, bagian utara berbatasan dengan Sungai Patai dan Situmbuk, bagian selatan berbatasan dengan Sungai Tarap. Nagari Sumanik terdiri atas 7 jorong. Jorong Piliang Lawe, Jorong Piliang Sani, Jorong Mandahiliang, Jorong Koto Piliang, Jorong Gugak Mani, Jorong Gugak Tinggi, dan Jorong Gugak Panjang. Setiap jorong tersebut berada di bawah naungan pemerintah nagari yang terletak di Jorong Mandahiliang. Randang Baloi, begitu masyarakat Nagari menyebutnya, merupakan makanan tradisional Nagari
yang berbahan belut dengan proses pembuatannya dibakar kemudian direndang. Biasanya rendang balu ini didampingi oleh lado tulang, yang juga makanan khas Sumanik. Tidak hanya itu, Nagari Sumanik juga mempunyai makanan khas seperti kubang, katan sarikayo, limpiang, dan kalamai. Semua makanan ini biasa ditemukan pada acara perhelatan. Minyak jomama basilah langkuk di dalamnya batu adai dan Minangkabau sampai kini batu jual. Kok putih kapeh dapik gitu liek putih hati tabayang di wajah seratus keadaan. Siriah sahalai minta dicabiak langsung dikulik. Kalau cukup silakan disana makan. Siriah sahalai ia minta dicabiak. Kepinangan sabuah ia pulau minta digatok. Saratos sabah saketek na minta dipalik pulau. Dia mani rasanya di ujung lidah. Pahitnya nak turun ke karangkungan. Membayang kamu ko. Ba itu bana sananya hati kami. Sajua dalam kiro-kiro. Bapak Ibu di sana kasadongo, kok kurang lalu tapak tangan kami jomuru kami kampuangkan. Boleh kita tepuk tangan yang sadu-sadu di sana kasadonya. Luar biasa penyambutan dari kami. Tari persembahan telah kami berikan dan persembahkan untuk menyambut busana malam tibu pada kesempatan kali ini. Baik hadirin yang kemuliaan di sana kasadonya isi boleh maju muka. Izinkan kami kesempatan kali ini kami berdua, saya Fadli, Mbak Ibu boleh mic polisi. Saya Yesus ya. Yasin Mirza. Oke, asli semuanya? Semuanya. Ambojo Basra Kelambo semuanya berkumpul ya. Jadi tetap warga semuanya. Betul. Alhamdulillah, terima kasih Pak ya. Hari ini di sana Kasadaya luar biasa perantauan yang hadir kesempatan kali ini. Walaupun mungkin masih ada dalam perjalanan, ini sangat luar biasa kita berkumpul hari ini untuk bersilaturahmi
kita tahu bahwa orang Semania itu pintar berdagang, banyak yang merantau, ya. Matilah banyak itu sih, ya. Banyak merantau, sampai saking banyak yang merantau, kampung itu tinggal, banyak rumah-rumah non kosong, ya. Orang Semania itu biasa dari tahun 70-an yang mau tahu, 80-an itu banyak merantau ke Jakarta dan juga ke Riau dan juga daerah-daerah lainnya, ya. Kebetulan orang tua Ambo dulu merantau ke Riau sih. Kalau mungkin kalau ada orang Pulau Kijang di Inhil Riau, Ambo salah satu warga Pulau Kijang. Mungkin banyak perantau-perantau Pulau Kijang bisa hadir merantau juga ke Jakarta. Ya. Banyak sekali warga Semania yang sukses di perantauan, dan hari ini semoga bisa bergabung bersama kita, dan juga yang sukses-sukses itu banyak juga akan memberikan hadiah yang luar biasa. Untuk itu semua kami akan jabarkan kembali. Sejenak kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua EKS Jabodetabek yang akan disampaikan oleh Bapak Yandri Ade Putra ST. Barunya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, kita warga Semani Jabodetabek bisa bersorobo batonu di area Haulah Buya Hamka dalam rangka acara halal bihalal keluarga Semani dengan tema dengan keberagaman kita berkumpul Semani Bandung sana. Terima kasih kami ucapkan terhadap tamu undangan dalam hal ini dari Nagori Semani Lahado datang 3 serangkai. Wali Nagori Bapak Yopendra, ada ketuakan Datuk Pangulukayo, dan juga dari ulamanya diwakili oleh Ustaz Elta Henry. Mudah-mudahan dengan kedatangan Wali Negeri, Jokan dan jajaran untuk kamuku program-program kerja Wali Negeri ataupun kerja di negeri pembangunan bisa berjalan lancar. Dan harapan kami dari KS Jabodetabek, karena Wali Negeri kita membawai ada 7 negara jorong, tolong Pak Wali Negeri ya, adil dalam pembagian program kerja ataupun pembangunannya, ya. Jangan sampai dapet kami jalan jauh katu-katu apa noh Wali Negeri tidak adil, jangan sampai itu terjadi. Jadi kita sama-sama lah, kalau memang ada butuh bantuan dari Negeri masalah bimbingan ataupun konseling ataupun apa, kita dari KS Jakarta bersedia bekerjasama, ya. Mohon maaf juga kini dalam IKS Jakarta belum bisa banyak terlibat di negeri karena memang dari internal sendiri kita masih berkutat dalam perbaikan. Tidak lupa kami ucapkan juga selamat datang untuk Bapak Camat, dalam ini Bapak Khairunas, selamat datang karena hari pertama ya, kali pertama datang Camat Salim Paung ke acara halal bihalal. Seterusnya ya Bupati Tanah Datar dalam hal ini diwakili oleh Ibu Lisa dan juga Kepala Dinas. Selamat datang, dengan kehadiran Ibu bisa menyampaikan ke Bapak mudah-mudahan banyak program yang bisa dilaksanakan untuk negara Semani. Selanjutnya tidak lupa juga mengucapkan selamat datang Ustadz David Khalid yang nanti akan mengaji kita warga Semani siraman rohani. Dan khusus untuk acara halal bihalal dari panitia menampilkan suatu acara talk show, acara bincang-bincang. Dalam hal ini mungkin akan datang ada Bapak Wan Muhammad, Busana Ambo, Kakanda Denusman dan Raisa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam talk show itu bisa jadi pembelajaran atau inspirasi untuk orang Semani sehingga bisa mengikuti kesuksesan dari para narasumber.
Dan selanjutnya kami ucapkan juga terima kasih atas undangan IKS beserta jajaran panitia, Mbak lupa juga Ketua Pembina IKS dan beserta jajarannya, dan yang terakhir juga Dewan Penasehat IKS beserta jajaran. Mungkin ada beberapa yang berhalangan hadir, tetapi dengan ada mewakili, alhamdulillah. Mudah-mudahan kekompakan kita di rantai masih tetap terjaga. Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Halal Bihalal beserta seluruh pengurus yang telah berusaha payah selama 3 bulan dalam acara menyiapkan Sarako, mulai dari pengumpulan dana sampai terlaksananya acara pagi ko. Mudah-mudahan pagi dari sampai sore akan lebih banyak lagi yang datang sehingga acara itu bisa sukses. Dan selanjutnya terakhir Ambo mengingatkan, ya kan, pada donsana apa udo RT Umi Sado kamanakan anak kamanakan sadonya, jangan lupa Pak, organisasi awakku butuh dana untuk berjalan, ya. Suatu organisasi tidak akan bisa berjalan, tidak ada program yang bisa dilaksanakan kalau tidak ada dana. Ya. Jadi dalam anggaran dasar kita punya dana sekitar iuran sebenarnya sekitar 50.000 per bulan, tapi belum berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan dengan kehadiran dan kesadaran bapak-bapak, ya, misalnya sadaya, organisasi atau program apapun dalam suatu organisasi, kalau tidak ada dana, kalau tidak ada PT, percayalah tidak akan jalan, ya, susah. Jadi banyak program IKS yang tidak berjalan, seperti kalau yang butuh dana banyak, pulang bersama susah mencari, karena dengan perekonomian kita bersama kita sadari bersama kita yang selama ini ngatur gadang, kini mungkin alun tentu bisa mendonasikan sebanyak itu balik. Itu aja titipan dari Ambo. Sekali lagi banyak mohon maaf salah atau kurang dari acaraku, harap dimaklumi. Mudah-mudahan dengan acara halal bihalal kita bisa meningkatkan lagi rasa kebersamaan dan saling memaafkan sesama orang awak di perantauan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hendri RD Putra selaku Ketua IKS Jabodetabek yang berikan persamaan. Baik, bersama kesadunya selanjutnya kita akan mendengarkan laporan pertanggungjawaban dari Ketua Panitia Halal IKS Jabodetabek yang disampaikan oleh Bapak Zulbadri Nasir SEAK CACPL. Padanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bupati dengan wakilnya, Ibu Lise, istri, Pak Camat dan Pak Wali, serta para stakeholder IKS yang sangat banyak, ya, dan para warga Udo, Ete, Uni, Uda, dan Dunsana Kesadonyo. Biar lebih cepat kata sambutannya, mungkin kita awal tidak banyak menyampaikan, hanya memperkenalkan diri. Mungkin dulunya awalku memang tidak lahir di kampung, jadi lahir di Rengat karena orang gae. Selamat datang Pak Sodik dan jajarannya. Lahir di Rengat dan gadang pun sebenarnya di Pekanbaru. Ya, jadi
gadang di Pekanbaru dan alhamdulillah ayah Haji Umi memperkenalkan Sumania setiap liburan selalu ke kampung. Jadi girohnya Sumania itu alhamdulillah diperkenalkan oleh orang tua, dan kebetulan juga waktu di Jakarta Udawa Eri memperkenalkan juga dengan IKS. Jadi IKS kok suatu wadah lah bagi awak sebagai barisan silaturahmi ya. Itu akan jadi suatu amalan ya, karena kan kalau amalan untuk awak surang aja sebenarnya ndak di levelnya, sebenarnya ndak di level yang tertinggi. Jadi makanya level yang kita harus ambil itu adalah level yang kemaslahat untuk masyarakat pada umumnya. Mungkin dalam itu mungkin ada kontribusi sekete untuk warga Sumania yang di perantauan. Untuk biar ndak sedikit ada pantun dari awak biar lebih jalan-jalan ke kanan ketemu jodoh, goyang jalan ke kiri ketemu mantan, mumpung halal bihalal hati yang jadi cerah, ayo maaf-maafan jangan simpan beban. Untuk perkenalan diri, nama awak Zulbadri Nasir. Kebetulan ayah namanya Nasir Arifin, tinggal rumah itu di Baliokok, Doke Kinci Nik Sauda. Sedangkan Umi namanya Asma Ahmad, rumah di Kinci Gudang, Doke Pincuran, Jantan dan Pincuran Luar. Untuk acara Eko, pertanggungjawaban dari kami awak sebagai ketua. Terima kasih kepada donatur. Terus terang kalau nggak ada support dari donatur, mungkin acara aku nggak bisa kita laksanakan. Terutama kepada AMS Group, Pak Doni Suman sendiri, dan beberapa donatur kita yang cukup banyak memberikan support dalam pelaksanaan acara itu. Kemudian yang paling penting untuk pelaksanaan acara itu, panitia cukup banyak memberikan support ya. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia laporan singkat yang telah disampaikan kepada kita bersama. Baik, disampaikan salunya telah hadir pada masyarakat kita Bapak Saudara M. Sadik Sadiku SHMM. Beliau adalah Bupati Palembang periode 2005-2015 dan juga menjabat sebagai Inspektur 3 Kemendagri RI Staf Ahli Menpan RB. Dan saat ini beliau menjadi anggota Komisi 13 DPR RI fraksi Partai Nasdem. Terima kasih kepada kalian, dan terima kasih juga untuk kalian Ustaz kita udah David Khalid. Terima kasih Anda sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kita akan dengarkan tausiah beliau nanti. Baik, bagaimana kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan kembali hasil sambutan singkat yang akan disampaikan oleh Wali Nagari Bapak Yopi Hendra. Silakan. Sairing malam ju barabah lalu balam mandi. Sairing salam ju sambah lalu salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ya rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ila nabiyya ba'da amma ba'du.
yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua TPTPKK Kabupaten Tanah Datar, Ibu Lise Eka Putra. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sadik Persetuju, anggota DPR RI Dapil Sumbar. Selamat datang Pak. Maaf Pak. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Dinas BP PMBKB Kabupaten Tanah Datar, Bapak Abdurrahman Pak Adi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Selempawon, Bapak Khairunas SSTP MM. Selanjutnya yang sama kita hormati rekan seperjuangan kami, yaitu Bapak Wali Nagari, rekan Mendong Kecamatan Sempawung. Kebetulan kami datang berdua, Bapak Sapul Basah, Bapak Wali Nagari Selempawung. Yang kedua, Bapak Wali Nagari Situmbuk, ya, Bapak Elia Mendri. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Kerapatan Adat Nagari, Bapak Andi Datuk Pangulu Kayo. Ya Bapak. Yang sama kita hormati Bapak Ketua IKS Jaya Kanda Adi. IKS Jaya Jabodetabek beserta jajaran. Yang sama kita hormati Ketua BP3G, ya ini adalah sama dengan kami Bapak Khairul Nasirin BP3G, sama dengan kita di pemerintahan perpanjangan tangan dari IKS. Yang sama kita hormati Bapak Ketua Panitia Halal Bihalal IKS Jaya 2025 beserta jajaran. Sesuai para sesepuh sanak saudara ambasadonya, godang bimbon gala ketek nak bimbon namo, umumnya hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama, syukur alhamdulillah yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi menjelang siang kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama ucapan terima kasih kepada para sesepuh Anda, khususnya Ketua IKS Jaya Jabodetabek. Kami sangat berterima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami, sehingga penek yang kami rasakan di jalan karena kami dari Nagari menyeret jalan darat, alhamdulillah kami sampai Jakarta sehat selalu. Baik, terima kasih. Kami karena waktu ya, Ketua ambil petik dari bahasa Ketua ikan nama tadi. Alhamdulillah kami pemerintah Nagari Sumanik, alhamdulillah ketua berjaya yang mesambuk kedatangan kami pemerintahan Nagari Sumanik. Itu nanti kami telah mengekspos kegiatan tahun ke depan Nagari Sumanik. Insya Allah kita Nagari Sumanik
sesuai dengan moto IKS Jaya. Jaya mulai dari perantauan sampai ke kampung halaman. Insya Allah mudah-mudahan. Akan tetapi kami pemerintahan sama sekarang ini ada Bapak Kadis nanti. Kita sekarang ini ada pemangkasan anggaran namanya efisiensi. Insya Allah mudah-mudahan atas kerjasama dan seluruh masyarakat Nagari di kampung dan masyarakat di ranah sehat selalu. Terakhir karena kemarin kami dari kampung Busana itu di kampung menyampaikan salam kepada busana yang ada di rantau. Cilai, tolong sampaikan Cip Awali, ada. Kok bisa taulang balik ulang masa mau IKS karantau. Mungkin itu. Jadi alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sesepuh Udo Mendak Musa bukan nama. Terima kasih telah mengundang kami dari ranah sampai kampung. Baik, mungkin itu yang bisa cepat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan pertanyaan untuk Bapak Ibu Negara semuanya. Ya, program-program beliau sudah ditayangkan di screen. Apa unggulan-unggulan beliau dan harapan beliau adalah tadi terakhir semoga terwujud pulang bersama balik ya. Mudah-mudahan tahun besok mudah-mudahan pulang bersama itu bisa terlaksana. Amin. Baik, masih ada kita sambutan kembali dan kesempatan kali ini kita akan mendengarkan juga sambutan dari Ketua PAN semuanya Bapak Ali Saputra Datua Pangulukayo. Boleh Bapak kami silakan. Mungkin sambutannya persingkat saja, inti-inti saja kami silakan karena kita di masjid kita dukung oleh waktu, jadi dipercepat saja untuk semuanya. Yang penting intinya dapat kita laksanakan. Silakan Bapak Ali Saputra Datua Pangulukayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sairam balam jo marabah lalu balam mandi salin salam jam jambah salam kembali sambah balalu panakiak pisau surawi ambil segagalah batang litabong silona ambilkan niru setitik jadikan lawi sekapa jadikan gunung alam takambang jadikan guru. Mohon ampun ambu kepada Allah maha diminta kanan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Mungkin kata-kata perhormatan kita titipkan ke penjara terdahulu. Baik yang terhormat kepada Bapak Sadik Pasadiku, Bu Lise Eka Putra dan seterusnya kepada Pak Camat, Pak Wali Nagari, Pak Kadis, Ketua IKS Jabodetabek ataupun Ketua Halal Bihalal HBH, terusnya kepada angku-angku Nek Mama Bundo Kandung Limpah Peh Rumah Nan Gadang Sumara Anjuan Paranginan kaum unduh Kabandinah, seterusnya kepada bundo-bundo yang ada yang hadir pada kegiatan halal bihalal IKS Jabodetabek. Baik, mungkin ambo banyak seharusnya yang ambo sampaikan karena waktu yang begitu mepet. Mungkin perkenalan saja, nama ambo Anissa Putra, Gadang Dia Gala Datuk Pangulukayo. Ambo anak dari si Ojilui, ambo Silas. Jadi kesemuanya yang dikawal bukan hanya dilepas karena selama mungkin bantuan dilepas sudah itu manajemennya tidak jaleh. Jadi mohon kalau kedepannya kalau memang ada program-program untuk membangun UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, mohon ambo dipikirkan anak kemenakan kita yang ada di kampung. Mungkin itu karena waktu mepet. Terlebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi Saputra yang mudah, yang berkarya luar biasa, pantunnya singkat, padat dan jelas. Baik, dan kemuliaan selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Bupati Tanah Datar Bapak Eka Putra SMM. Dalam hal ini
Seharusnya Ibu Lisa akan berikan kata sambutan, ternyata beliau menyerahkan kepada Bapak Abdurrahman Hadi selaku Kadis PMD PPKB Tanah Datar. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Insinyur M. Sadik Pasadiku, SHMM, anggota DPR RI, yang juga merupakan tokoh Kabupaten Tanah Datar. Selamat datang Pak. Yang kami hormati Ibu Ketua TP PKK Kabupaten Tanah Datar, Ibu Nyonya Lise Eka Putra, SE. Yang kami hormati Ketua IKS Jabodetabek. Seterusnya yang kami hormati Ketua pelaksanaan halal bihalal IKS Jaya tahun 2025. Yang kami hormati Ustadz kita Buya David Khalid, Buya David Khalid ST MM MAG. Kemudian yang kami hormati Buya Dr. Elva Henry Muklis, yang juga merupakan Ketua Umum Dai Perantau Minang Daram sedunia. Seterusnya yang kami hormati Pak Camat Salim Paung, yang kami hormati Wali Nagari beserta dengan Angku Ketua Kerapatan Adat Nagari. Turut hadir juga Wali Nagari Situmbua, Pak Wali Nagari Salim Paung juga turut hadir. Yang kami hormati seluruh tokoh masyarakat yang berkenan hadir pada siang hari ini. Angku-angku adim ulama, angku-angku nenek ulama, adim ulama, cadet pandai, bendokan doang, hadirin yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di kesempatan yang pertama, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Bupati Tanah Datar, Bapak Eka Putra SEMM. Beliau sesungguhnya ingin hadir dalam halal bihalal IKS Jaya pada siang hari ini, namun karena ada agenda yang sudah terjadwal, beliau menyampaikan salam kepada seluruh bencana rantau dan ranah yang hadir pada acara halal bihalal Ikatan Keluarga Sumania Jabodetabek, Jabar dan Banten dalam keberagaman Kito Bakumpua Sumania Badensana. Sampai diterima salamnya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Selanjutnya mengawali sambutan ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia, pengurus, dan Ketua IKS Jaya yang telah mengundang pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dalam rangka kegiatan halal bihalal. Mudah-mudahan pertemuan ini membangun jembatan hati antara perantau dengan pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Yang kedua, kami ingin sampaikan bahwa hari ini atau tepat kemarin 1 tahun bencana alam banjir Legalo Gandang, ya, banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar 11 Mei 2024 yang lalu. Namun berkat dukungan dari seluruh perantau yang ada di seluruh Nusantara, sehingga masyarakat yang terdampak dari bencana tersebut bisa bersama-sama kembali, bangun kembali untuk melanjutkan kehidupan dan turut bersama-sama membangun Kabupaten Tanah Datar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya di tanggal 20 Februari yang lalu, Bapak Bupati Tanah Datar bersama dengan Bapak Wakil Bupati Tanah Datar sudah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia dan akan melanjutkan pengabdian di Kabupaten Tanah Datar di periode 2005-2030 mendatang. Saat ini sedang dilakukan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang tentunya sangat membutuhkan dukungan pemikiran dan dukungan dari seluruh perantau, khususnya perantau IKS Jaya yang ada di Jabodetabek. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati akan tetap melanjutkan program-program yang saat ini sudah sangat bermanfaat kepada masyarakat, seperti program layanan baja gratis, kemudian program tahfiz, kemudian program perbaikan irigasi untuk membangun potensi pertanian kita yang tentunya tetap menjadi bidang yang akan difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya di tahun ini program yang akan dilaksanakan oleh kabupaten adalah salah satunya adalah menjadikan Kabupaten Tanah Datar sebagai kabupaten yang bersih. Kepada Nagari nanti diharapkan dukungan perantau untuk memfasilitasi penyediaan satu nagari satu bank sampah. Ini kita harapkan dukungan dari seluruh masyarakat. Mudah-mudahan program unggulan ini menjadikan Kabupaten Tanah Datar kabupaten yang bersih. Ketika sudah bersih, insya Allah program pertanian dan pariwisata yang menjadi ikon dari Kabupaten Tanah Datar insya Allah akan menjadi bidang yang berkontribusi besar kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, terakhir perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di perantauan bahwa untuk membangun Kabupaten Tanah Datar itu dibutuhkan pembangunan yang dilaksanakan oleh 75 nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Tentu salah satunya adalah di pemerintah Nagari Sumanik. Kami informasikan kepada Bapak Ibu, Sumanik itu mendapatkan alokasi penganggaran untuk nagari yang dari dana desa atau APBN itu di atas 1 miliar, Pak. Kemudian yang untuk ADN yang dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar alokasinya juga di atas 1 miliar. Berarti sudah lebih dari 2 miliar. Namun kita berharap seluruh masyarakat mulai di bulan Juni ini, Bapak Ibu, mulai bulan Juni ini itu adalah jadwal musyawarah di tingkat nagari untuk merencanakan pembangunan tahun 2026 mendatang. Salah satu yang diharapkan hadir adalah unsur masyarakat yang secara sosial kultural itu hadir dalam pelaksanaan musyawarah di tingkat nagari. Besar harapan kami, Pak Wali, nanti bersama-sama dengan seluruh tokoh perantau, mungkin dari akademisi yang memiliki basis keilmuan, mungkin hadir bersama-sama dengan pemerintah nagari untuk merencanakan pembangunan di tahun 2026 mulai bulan Juni, Juli sampai nanti September itu Pak, perencanaan nagari 2026 itu dilaksanakan oleh pemerintah nagari. Itu yang ingin kami sampaikan. Kemudian yang terakhir, sesuai dengan impres instruksi Presiden Republik Indonesia, kita mengharapkan dukungan perantau juga untuk Sumanik segera membentuk koperasi desa merah putih. Ini adalah arahan Presiden. Dan paling lambat itu di 12 Juni ini sudah terbentuk koperasi di setiap nagari. Mudah-mudahan koperasi menjadi salah satu pilar untuk mengangkat perekonomian yang ada di nagari Sumanik. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami menyampaikan permohonan maaf kalau seandainya ada yang kurang pada tempatnya. Kemudian terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan-pesan dari Bapak Bupati telah disampaikan tadi bagaimana perkembangan pembangunan di Tanah Datar khusus umumnya dan juga semuanya pembangunan khususnya ya. Jadi Pak Bupati izin mungkin akan membuka kampung masih mencelek jalan-jalan di semuanya masih banyak yang rusak. Jadi menizin teman-teman semuanya bisa diperbaiki secepatnya. Amin ya. Jadi kemudian ada program satu nagari satu bank sampah. Ya, semoga ini juga bisa menjadi ladang kita juga untuk dapat membersihkan negara kita agar bebas dari sampah. Karena untuk bank sampah adalah salah satu usaha kita untuk mencari sampingan. Karena bank sampah itu hasilnya adalah uang. Ya, demikian mungkin kami sampaikan. Ibu Lisa ada yang sampaikan cukup baik. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu dan kemuliaan bersama kasadonya nenek mama seluruh warga semuanya di perantauan sejenak. Kita akan mendengarkan hikmah silaturahmi kita kali ini yang akan disampaikan oleh orang Ustaz David Khalid STMM AG. Kepada beliau, silakan.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya masih lemes. Padahal sebagai orang beriman, orang Islam, salam itu adalah sebuah bentuk penghormatan. Seringkali kita menganggap remeh salam. Masuk ke dalam rumah anak, khususnya di Jakarta, masuk, Assalamualaikum. Orang tuanya menjawab, Kum salam. Padahal artinya nggak ada itu. Orang beriman mengucapkan salam pada saat ada mengucapkan Assalamualaikum. Begitu dia terdengar dalam hatinya, dia membalas salam tersebut, karena salam adalah doa, maka dijawab dengan hati maupun dengan lisan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu mohon izin para ulama, nenek mama, cadiak pandai, bundokan buang, wa ulang sekali lagi, boleh. Ambilnya mandangnya orang semuanya menjawab salam, semangat dari hati yang paling dalam, sehingga menjadi doa keberkahan untuk kita sadono yang ada di siko. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu baru terasa orang ini. Adek besan di syarat besan di kitab Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Yang pertama-tama saya hormati Ibu Lisha yang hadir di sini, mewakili Bapak Bupati Tanah Datar, Bapak Eka Putra, para nenek mama, wali nagari yang hadir, Pak Yopi, dan juga alim ulama yang hadir. Di sini ada guru saya, Buya Dr. Elva, dan juga yang kami hormati Bapak Insinyur Muhammad Shadiq Pasadigu, tokoh masyarakat Tanah Datar, dan sudah 2 kali menjadi bupati, sekarang menemban amanah menjadi anggota DPR RI. Bapak Ibu sekalian, tokoh-tokoh perantauan, warga perantauan Sumanik yang hadir di hari berbahagia ini, mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah. Dikatakan di dalam surah Al-Hujurat, innama mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya sesama orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka apa yang dilakukan kalau kita bersaudara? Kita harus peduli dengan saudara-saudara kita. Hari ini berkumpul dalam rangka halal bihalal. Halal bihalal sendiri ini di dalam bahasa Arab tidak pernah mengenal istilah halal bihalal. Lebih sering digunakan adalah doa, saling mendoakan. Tapi karena ini adalah kearifan lokal dari para guru-guru kita, para ulama kita, maka adalah istilah halal bihalal. Maksudnya saling menghalalkan. Apa tujuannya? Kenapa diadakan setelah bulan Ramadan kita berpuasa? Ini berkaitan semuanya. Karena selama bulan Ramadan kita menjalankan saum, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kadar keimanan kita. Orang-orang yang beriman menjadi orang yang bertakwa. Kenapa ada orang bertakwa itu berhubungan dengan silaturahim?
Karena dikatakan dalam Al-Quran, وَشَرِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةِ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Setelah kita berpuasa di bulan Ramadan, Allah mengharapkan kita menaik menjadi orang yang bertakwa. Apa yang disebutkan di sana? Bersegeralah engkau untuk mendapatkan makfirah yang Allah siapkan seluas bumi dan langit bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fi syara'i wa dhara. Orang yang menginfakkan hartanya di kala lapang dan sempit. Yang kedua adalah wakadzimina ghaidha. Orang yang menahan amarahnya, orang yang menahan hawa nafsunya. Orang yang mampu marah tapi dia menahan untuk memahan amarahnya karena dia lebih meninggikan rasa cintanya kepada Allah. Yang terakhir adalah wa'afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Halal bihalal ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini adalah dalam rangka menunjukkan apakah kita sudah lolos selama Ramadan kemarin. Apakah puasa kita bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus? Apakah puasa kita bukan hanya sekedar rutinitas? Puasa yang kita jalankan harus terlihat setelah kita melewati bulan Ramadan. Apa terlihatnya? Dari perubahan akhlak, perubahan sikap, perubahan diri kita. Yang tadinya jarang beribadah jadi semakin rajin. Yang tadinya jarang peduli terhadap tetangga di sebelahnya, saudaranya, mungkin orang yang jauh nampak, tapi saudara yang dekat, kakak dan adiknya, dia tidak tahu bagaimana kondisinya. Orang yang tadinya hanya memikirkan dirinya, tapi dia belajar buat berempati dengan lingkungan sekitarnya. Orang yang tadinya hanya bisa memaafkan di mulut, tapi tidak pernah lupa apa yang dilakukan, tapi dia berhasil menjadi orang-orang yang ikhlas dalam memaafkan. Apa orang yang ikhlas dalam memaafkan? Adalah orang yang khalis. Dia memaafkan tidak mengharapkan balasan. Dia memaafkan karena memang semata-mata karena Allah. Walaupun orang tersebut tidak minta maaf, hatinya sudah tenang. Kenapa? Karena dia memaafkan karena Allah. Tidak mudah untuk mencapai level tersebut. Wa'afina anin nas, tetapi kita bisa mulai untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, adalah orang yang tidak pernah mengharapkan dari orang lain, tapi mengharapkan keridhaan dari Allah. Karena itu dalam acara halal bihalal ini, mari sama-sama kita perkuat ukhuwah. Pertama, didasari karena lillahi ta'ala. Di dalam ukhuwah Islam mengenal ada yang namanya ta'aruf. Ta'aruf itu adalah saling mengenal. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Ibu, bapak duduk mungkin bersebelahan, tapi belum tentu kenal satu dengan yang lainnya. Tidak ada salahnya untuk bertegur sapa. Yang muda mengajak bicara yang tua, itu dalam salah satu bagian dari adab kita. Yang tua mungkin mengajak yang muda, bertegur sapa, sehingga akhirnya bisa terjalin silaturahim. Kemudian adalah tafahum. Apa itu tafahum? Tafahum adalah benar-benar dia faham. Mengenal bukan hanya sekedar kenal nama, tapi dia faham karakter orangnya. Yang ketiga adalah ta'awun. Ta'awun adalah saling menolong. Ini yang kadangkala agak berat, Pak, sebagai manusia. Ini berhubungan dengan yang tadi. Alladzina yunfikuna fi syara'i wa dhar. Orang yang menginfakkan hartanya dalam lapang dan sempit. Orang yang berinfak dalam lapang dan sempit. Pada saat kita menolong saudara kita, sekali dua kali mungkin kita bisa tolong. Tapi berkali-kali belum tentu kita bisa tolong. Apalagi orang yang kita tolong, kita tahu dia memburuk-burukan kita di belakang orang lain. Akhirnya apa? Niat kita tercederai. Kenapa? Kita menolong, ada harapan orang itu akan membalaskan baik budinya kepada kita dengan tidak menjelek-jelekan kita. Padahal kalau ikhlas lillahi ta'ala, mau orang itu bicara jelek dengan kita, mau orang itu memburukan jelek, urusan kita bukan dengan orang tersebut. Urusan kita hanya kepada Allah. Apa untungnya buat kita? Hati kita tenang. Maka ta'awun ini adalah salah satu kunci bagi kita. Yang terakhir adalah takaful. Saling menjamin. Apa itu takaful saling menjamin?
ada saudara kita yang membutuhkan, mungkin kita tidak bisa bantu, tapi kita bisa jaminan untuk saudara kita. Ya, baik itu uang sekolahnya, pendidikannya, dan lain sebagainya. Ini peran dan fungsi nenek mama di kampung sebenarnya kok. Wah, bangkitkan balik nenek mama aku pedulilah juga menakan. Kini lailang tradisi itu, Bu. Jadi mungkin kalau balik awak ke adik awak orang Minang, kok adik bersandi syarak bersandi kitabullah, mudah-mudahan Sumatera Barat yang memang berdasarkan agama Islam menjadi Sumatera Barat, khususnya di tanah datar, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tentu ini jadi pegangan bagi kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dan saya berharap tentunya hari ini dalam acara halal bihalal kita terapkan setidaknya 4 semangat tadi yang didasari oleh lillahi ta'ala. Maafkan saudaramu sebelum mereka meminta maaf. Tegur saudaramu, bertegur sapa dalam rangka untuk saling mengenal. Suatu saat bisa jadi kita ada di atas, besok kita di bawah. Tapi yang terkesan oleh anak-anak ini atau orang-orang kita, dulu waktu dia di atas, ada dia peduli dengan kita. Walaupun hanya sekedar senyuman. Ini adalah sesuatu yang berkah. Karena itu mari kita jaga ukhuwah satu dengan yang lainnya, dan saya harapkan halal bihalal Ikatan Keluarga Sumanik IKS Jabotabek, Jabar dan Banten dalam keberagaman kita bakumpuah Sumanik Wasundan sana memang benar-benar terwujud suasana badung sana. Jangan sendiri-sendiri, tapi mari kita bertegur sapa, saling silaturahim, saling merangkul, dan nanti ke depannya bersama-sama kita bangun negeri. Bersama-sama kita bangun Sumanik, bersama-sama kita bangun Kabupaten Tanah Datar. Insya Allah semuanya akan menjadi orang-orang yang sejahtera, yang bahagia, yang tidak hanya sejahtera untuk dirinya sendiri, tetapi juga sejahtera untuk bersama. Ini di Al-Azhar di atas masjid, pukul 11 lewat ini sudah harus siap untuk sholat zuhur. Izinkan saya mengucapkan pantun penutup. Ibu, Bu, 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 Bu. Ibu-ibu kalau nggak diajak ngomong, Pak, ngomong sendiri. Bu, boleh saya pantun? Boleh dijawab? Saya baca dulu ya. Belum, udah cakep aja. Kalau ada jarum nan patah, usah disimpan dalam peti. Kalau ada kata nan salah, mohon maaf, jangan dimasukkan ke dalam hati. Makan keripik di tengah sawah, keripik dimakan jangan sampai jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga Allah berikan keberkahan bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Khalid untuk tausiah bersama-sama. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil di sini. Beliau sampaikan tadi, semoga silaturahmi ini mempererat kekeluargaan kita, khususnya warga Sumanik di perantauan. Mudah-mudahan kita kembalikan hikmah telah sampaikan untuk kita saling bermaaf-maafan, karena kita cukup banyak hari ini agar tersampaikan maaf dari kita semuanya. Untuk teman-teman kita saling bermaaf-maafan. Kalau kita berdiri di sini saling satu-satu mungkin akan habis waktunya. Nanti kami ajak kita semuanya dapat berdiri, boleh kita berdiri dan saling bermaafan, sampai kiri, sampingkan juga belakang. Dan silakan saling bermaafan, maaf lahir dan batin untuk kita semuanya, kiri kanan dan ke belakang saja. Dan iya, untuk saling bermaafan, terima kasih untuk saya kali ini, karena saling memaafkan adalah perintah dari kita semuanya agar masyarakat memperoleh satu silaturahmi, membuka hati untuk saling memaafkan, menyatukan kembali ukhuwah yang mungkin sempat terganggu. Semoga dengan saling memaafkan ini hati kita menjadi jernih kembali, kita menjadi putri dan terlepas dari dosa-dosa yang ada. Terima kasih kepada Bapak Khalid. Dan kami silakan selanjutnya dapat duduk kembali. Silakan mohon dulu kita dapat duduk kembali. Baik,
yang berbahagia, keluarga besar semuanya Jabodetabek. Ya, tadi hikmah halal bihalal telah disampaikan oleh Ustaz David Khalid, dan selanjutnya kita akan menyaksikan satu persembahan dari Bunda Kanduang semuanya di perantauan yang akan menampilkan persembahan khusus untuk kita bersama pada kesempatan kali ini. Hadirin yang kemuliakan, kami silakan kita dapat kembali duduk. Kita akan saksikan persembahan cinta dari Bunda Kanduang semuanya Jabodetabek, Jabar, Banten dalam paduan suara Bunda Kanduang. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bunda Kanduang kita. Minangkabau ranah nandon cinta setinggi-tinggi tabangnya banau pulanyo iyo pakubangan jua. Cinta
silaturahmi, keindahan Islam mengajarkan diri tentang pentingnya bersilaturahmi dari yang jauh sampai yang dekat, dari yang usia muda sampai yang tua, dari yang miskin sampai yang kaya. Kita semua bersaudara. Indahnya bersilaturahim, bercengkerama, penuh canda, tertawa bersama saudara, membuat hati merasa gembira. Hilangkan kebencian di dalam diri, lenyapkan marah pada saudara, hapuskan dendam di dalam dada, untuk membuat hati aman sentosa. Pererat silaturahmi dengan senyuman seindah pagi. Pererat silaturahmi dengan doa tulus sepenuh hati. Kita berikan tepuk tangan yang berbodokan doang. Oke, ada 2 lagu, nanti 1 lagu berikutnya kita akan tampilkan setelah ini ya. Pada waktu. Terima kasih berikan doang yang luar biasa telah latihan 3 bulan yang lalu ya. Alhamdulillah masih banyak, boleh saya hormat, masih banyak yang ditampilkan oleh penonton kami walaupun jarak berjauh-jauhan ya, tapi tetap kita bisa bersama. Ya, kita masih bisa bersama. Baik, tadi persembahan dari Budak Kandung telah kita saksikan, dan berikut kembali satu tarian tradisi akan kami hadirkan di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Baik dan bahagia, sambutlah salam hormat kami dari Minang Sumatera Barat. Tari Piring.
kita berikan tepuk tangan meriah bagi mereka, tarik piring untuk kita bersama. Baik, baru dimudahkan mereka melaksanakan sadonya. Setelah ini ada talk show yang akan kita dengarkan, membahas tema bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian ekonomi. Di mana segmen talk show ini akan disembahkan oleh AMS Aditya Mandiri Konstruksi, PT Laju Kilau Express, Aditya Mandiri Garmindo, Dasa Percaya Umbuh, The Mos Qatar Indonesia, LJH Buaran, BNL Luxury by Bismillah Mod, dan Bolotov dan juga Keva Mauza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu. Saya Emilda Edward. Dan saya Nova. Rantaupreneurship, bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian ekonomi. Sebelum mulai, kita pantun dulu boleh ya? Bapak Ibu? Boleh ya? Oke, jangan lupa cakepnya ya. Merantau jauh menjemput rezeki. Bangun usaha dengan semangat tinggi. Bersua di rantau penuh inspirasi, Rantaupreneur Sumanik berkumpul hari ini. Lanjut. Langsung aja kita selanjutnya kita akan menyimak tips praktis yang telah dilakukan oleh para entrepreneur inspiratif. Izinkan kami Emilda dan Nova memandu talk show kali ini. Tanpa berpanjang lebar, kami panggilkan ke atas panggung Bapak Wan Muhammad Hashim. Beliau Ketua Umum AMRI dan akan membawakan materi tentang mindset bisnis yang tangguh. Kemudian Adinda Raisa Asmi, owner dari Keva Mauza, membangun brand lokal di tengah tantangan ekonomi. Dan mungkin ini yang terakhir udah paling kenal ya, Bapak Ibu semua di sini. Saya panggilnya Om, izin. Om Doni Usman, Chairman Astindo dan owner DSL Travel. Dia juga merupakan sponsor utama ya terbesar di kegiatan halal bihalal. Ya, duduk dulu. Ya, slide Pak. Tak kenal maka tak sayang. Maka saya akan menampilkan CV singkat beliau-beliau ya, para narasumber inspiratif. Bapak Wan Muhammad Hashim. Ini tanggal lahir boleh disebutkah Pak? Boleh ya. Lahir 3 Juli 1969 di Riau. Beliau adalah akuntan profesional dan pengusaha retail berpengalaman dari tahun 2000 ya Pak, kalau nggak salah ya. Kita lihat di situ. Sekarang ini beliau memiliki 3 brand minimarket, Idola Mart, Idolaku, dan Baby Doll. Bapak juga memberikan door prize ya Pak ya? Iya, berupa buku nanti akan disampaikan. Kemudian selanjutnya narasumber kedua. Nah, Raisa Asmi. Karena saya baru baca jadi ketahuan di Sumanik ternyata ada 2 psikolog ya, satu alma mater kita ya. Beliau selain psikolog apa? Dewasa. Oh, PIO, bidang psikologi industri dan organisasi. Kalau saya psikolog anak ya, di lulusan UI. Beliau juga pengusaha selain psikolog ya, gitu. Jadi ilmu PIO-nya langsung diterapin juga ya Mbak Raisa ya. Baik, lulusan UIN dan S2-nya di UI Psikologi. Baik, terima kasih. Narasumber ketiga. Nah, sebenarnya banyak banget nih ya dari
Pak Doni Usman ini ya. Jadi coba diringkas ya. Beliau profil profesionalnya dan lahir seperti ini, lahir di Batu Sangkar 29 November ya Om, 1969. Pantas ya Om jadi Om saya ya. Kemudian fokusnya pada pariwisata halal dan jejaring internasional. Beliau juga pendiri dan direktur utama di SL Travel Expert dan Percaya Umroh. Makanya nih Om, ada door prize paket umroh dari Om Doni ya. Capaian utamanya untuk di Emirates dan Qatar Airways itu rekor penjualan ya, dan pertumbuhannya itu jauh di atas rata-rata ya Om ya. Jadi Nova, ilmu saya ini gak jauh dari kantor di Blok M. Jadi kalau orang nanya, saya S3, saya dari Blok M University, my PhD from Blok M University, dan itu yang terjadi dalam hidup saya gitu. Ilmu yang di Blok M saya aplikasikan, alhamdulillah, biasanya sekarang menjadi top 10 di Indonesia. Iya, alhamdulillah, kasih aplaus buat 3 narasumber kita hari ini. Ya, Om Doni rupanya udah nggak tahan, pengen berbagi ya, gitu. Kalau Om Doni taunya kantong, saya taunya angpau. Ya, kita mulai dulu. Pertama kepada Bapak Wan, kami waktu dan tempat kami persilahkan. Saya sambil berdiri ya. Nanti tolong dikasih tahu Ustaz waktunya ya. Ya, 10 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Saya beberapa waktu yang lalu itu ke Semarang. Di Jalan Nasruddin itu ada toko saya namanya Edelman. Saya masuk ke dalam toko nyalamin karyawan. Sampai 8 orang saya salami, satu pun nggak kenal dengan saya. Akhirnya kepala tokonya datang dari belakang, dia kaget. Loh, kapan nyampe? Dari ribuan karyawan saya hari ini, sebagian besar saya nggak kenal karena mereka di toko-toko. Bahkan dari bulan Januari kemarin sampai bulan April saya sudah buka 10 toko. Itu sebagian besar saya belum lihat tokonya. Tapi kalau duitnya alhamdulillah saya lihat. Karena penting duit lihat ya. Saya ini dari Riau, lulus kuliah itu tahun 95. 96 saya merantau ke Jakarta. Saya diundang sama ketua panitia Bang Sulpandi, itu kebetulan senior saya di UNDRI. Jadi diajak berbagi hari ini lah. Nah, 96 saya ke Jakarta. Waktu saya merantau, saya dilarang oleh orang tua saya, oleh keluarga. Karena saya di Pekanbaru itu sudah bekerja, sudah punya istri, punya anak. Tapi saya mohon doa sama restu ibu, saya bilang saya ingin merantau, saya ingin berhasil di Jakarta. Ya, akhirnya saya berangkat. Hari ini kalau saya tanya sama keluarga saya, sama keluarga besar saya, setuju nggak saya di Jakarta? Kalau sekarang setuju semua. Akhirnya adik-adik saya, ponakan semua berdua desa ke Jakarta. Nah, awal di Jakarta harusnya kerja awalnya. Kerja, dan kebetulan istri saya orang Sumatera Barat, orang Pakubu. Istri saya keluarganya, abang-abang udah saya, itu sebagian besar pedagang. Nah, saya bergaul dengan mereka. Yang paling saya rasakan, saya bekerja seorang akuntan, itu kalau ada sumbangan, kumpul-kumpul keluarga gitu, sumbangan saya paling kecil. Saya lihat kakak ipar saya ini rata-rata kalau tiap hari terima duit ya, karena dagang. Saya terima duitnya sebulan sekali. Jadi dengan begitu Pak akrab saya. Akhirnya terpengaruh, saya mulai buka kios jalan pacar. Saya pernah diundang waktu itu seminar ke Batam. Salah satu peserta seminar itu orang Sumatera Barat juga. Dia bilang begini, Pak Wan ini kan orang Melayu, orang Riau. Mana ada orang Riau itu yang bakat dagang? Pak Wan itu sukses itu karena menjadi sumando saya katanya. Jadi menikah sama orang Padang dan jadi dagang Pak Wan. Saya bilang saya beruntung ya, menikah sama orang Padang dan jadi dagang. Tapi sebagai orang Melayu ada untungnya juga saya bilang. Karena orang Melayu itu cenderung disebut orangnya malas Pak. Saya akui saya ada malasnya. Nah, kakak ipar saya yang ngajar saya dagang, orang Minang ya, itu rajin. Toko itu ditungguin dari pagi sampai malam hari, gak pernah tinggal tokonya. Saking rajin itu tokonya udah 30 tahun masih satu. Saya
buka kios 3 kali 6 meter, itu cuma 3 bulan saya tungguin. 10 tadi udah dulu. Setelah itu saya nggak pernah duduk di toko lagi. Tapi karena malas ini mungkin ya, toko saya hari ini sudah ratusan toko. Kalau saya rajin toko saya cuma 1, benar kan? Tapi karena malas saya ratusan toko ya. Tapi saya malas nunggu toko, saya rajin membangun sistemnya, itu yang penting. Kita bangun sistem stok online kalau barang itu, ya, bagaimana diatur cash flow-nya, membuat akhirnya apa? Saya bisa duplikasi, bisa menggunakan orang lain. Stok online itu wajib dilakukan, jadi setiap bulan barang itu dihitung berapa. Stok awal berapa, stok akhir ketahuan omsetnya. Kakak ipar saya nggak mau, saya ajarin, udah hitung tuh stok, itu barangnya, semua dia bilang. Nah kemudian juga yang lain, sampai tahun 2005-2006 saya sempat ngalami kebangkrutan, sempat punya 36 toko sampai Jawa Timur toko saya karena bermasalah di sistemnya, di manajemen, bangkrut tahun 2006. Nah saat bangkrut itu ya habis dijual semua aset, cuman saya memulai bisnis dari nol. Waktu bangkrut nggak jatuh ke nol, jatuhnya ke minus, utang miliaran waktu itu. Dan saya masih ingat ya, kondisi keluarga saya terpuruk sampai kalau makan satu telur dadar ini bawa 4 kena saya di ruangan. Sampai suatu ketika salah satu, ini kedengaran suaranya jelas ya? Sampai suatu ketika itu salah satu mentor saya bilang, dia punya saran 2 hal kepada saya waktu saya bangkrut. Dia bilang gini, Pak Wan harus mengakui bahwa semua kesalahan terjadi kesalahan Pak Wan. Kalau Pak Wan nggak ngakui itu kesalahan Pak Wan nggak bisa bangkit. Saya sangat terpukul waktu itu. Saya sadar waktu saya bangkrut selama 2 tahun itu saya tidak menyalahkan diri sendiri. Saya selalu salahkan orang lain, menyalahkan karyawan, menyalahkan keluarga, menyalahkan vendor, menyalahkan siapa aja lah. Kecuali menyalahkan siapa kira-kira? Menyalahkan diri sendiri. Padahal kan tanggung jawab ada pada diri kita semua. Kita harus ambil alih tanggung jawab itu. Kalau kita nggak mengakui kita salah, kita nggak bisa perbaiki diri. Apalagi di saat mengalami suatu sulit. Saya masih ingat waktu mengalami COVID tahun 2020 yang lalu. Toko saya ini bukan toko sembako. Saya minimarket tapi produknya bukan sembako. Produk kita mainan, alat tulis dan macam-macam. Sehingga waktu mau lockdown itu, saya sadar toko saya bisa ditutup. Nah, kita kalau ditutup kan ada ribuan karyawan saya yang harus nganggur tuh. Belum lagi kondisi keuangan kita. Saya mikir gimana caranya waktu itu. Saya masih ingat malam hari biasa bangun di 3 malam, saya dapat ide agar nggak ditutup itu saya jualan sembako. Jadi Idolmart itu harus ada sembakonya, baru nggak tutup. Besok saya bilang sama karyawan saya, kerahkan semua, ayo kita beli sembako, jual sembako itu. Jadi waktu pas lockdown pertama, alhamdulillah nggak ada toko yang tutup. Toko-toko yang lain yang pedagang sembako itu rata-rata tutup. Nah inilah tugas seorang pemilik. Kita harus tanggung jawab, ambil alih tanggung jawab itu. Yang kedua, mentor saya tadi nanya, Pak Wan sedekah nggak? Saya bilang dulu saya sedekah, tapi begitu bisnis saya mulai turun sampai saya kehabisan uang, saya berhenti sedekah saya. Sampai ngirim uang ke ibu saya, itu berhenti setahun. Ibu saya janda tua, mengharapkan bantuan dari anak-anaknya. Dia bilang justru saat seperti hari ini, Pak Wan itu harus lebih rajin bersedekah. Jadi dalam kondisi bangkrut itu kita bisa rajin bersedekah. Sedekah itu kan tidak nilai uang sebenarnya. Saya masih ingat suatu hari saya mau ketemu sama salah satu supplier saya, vendor bisnis saya di Tebet. Karena nggak punya mobil lagi, udah habis waktu itu. Saya naik bis dari Cikarang itu ke Cawang. Dari Cawang itu saya naik ojek. Nah naik ojek waktu itu masih ojek konvensional, kalau ojek sekarang ya. Itu si tukang ojek senang cerita dengan saya. Dia cerita kesulitan sekarang ekonomi, nyolokkan anak susah, dia bilang. Dia nanya ke saya, Bapak mau kemana? Saya bilang saya mau ketemu sama salah satu supplier saya. Itu di Tebet, dia nagih utang saya. Oh Bapak usaha iya, tapi lagi bangkrut, saya bilang. Berapa utangnya Pak? Saya sebut angkanya ratusan juta, dia kaget Pak. Saya sejutanya utang udah stres Pak.
Bapak dia bilang ratusan juta. Nah waktu saya turun dari motor itu, saya ingat guru saya bilang harus dekat. Saya kasih uang, mungkin ongkos itu 20.000 lah, saya kasih 50.000. Uang saya mungkin tinggal dikit lah waktu itu. Dia nolak, dia bilang Bapak lagi kesulitan, Bapak jangan, ini terlalu banyak. Saya bilang nggak apa-apa, ini saya bantu, saya bilang. Dari ucapin terima kasih dia pergi, saya ngerasakan apa pusat sedekah itu. Ada perasaan haru, perasaan bahagia yang sekian lama saya nggak rasakan itu. Setelah sekian lama saya nggak sedekah lagi. Tapi begitu kita sedekah, kita merasakan itu. Semenjak itu saya lebih rajin bersedekah. Dan alhamdulillah bisnis saya mulai bergerak naik setelah itu. Dan sedekah itu kan bukan cuma uang sebenarnya, bisa dengan mengasih motivasi. Nah dengan pengalaman itu hari saya bisa bangkit. Saya bisa bangkit. Masih lama Pri? 3 menit lagi. Saya masih ingat satu kejadian lagi. Itu ada toko saya terakhir waktu bangkrut itu, satu toko saya ditutup sama debt collector, dikunci. Padahal itu satu-satunya sumber pemasukan untuk kehidupan sehari-hari. Nah waktu ditutup itu istri saya menangis. Itu kita besok nggak ada penghasilan lagi tuh. Dan saya hari itu diundang oleh teman-teman, oleh komunitas usaha juga, ke Radio Gangga di Bekasi. Diundang ke sana, buka bersama. Saya ajak istri saya nggak mau awalnya karena matanya bengkak karena menangis. Tetap saya ajak. Saya bilang daripada di rumah udahlah kita main di sana. Nah begitu kita kumpul sama teman-teman itu buka bulan Ramadan, buka puasa bersama ya. Saya diminta sama teman-teman itu kultum, nyampaikan kultum. Saya bilang saya kan bukan ustaz, bukan kultum motivasi lah katanya. Waktu itu saya nolak karena lagi kondisi saya lagi terpuruk. 2007 saya mulai satu toko lagi. Alhamdulillah sekarang sudah 143 toko dan terus insya Allah berkembang. Jadi itu aja mungkin sedikit berbagi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mindsetnya itu ternyata walaupun sulit harus bangkit ya Pak. Bukan karena saya orang udah terpuruk, hidup sudah sulit makin terpuruk. Enggak ya Pak. Jadi dengan bersedekah kita justru menambah berkah. Terima kasih. Selanjutnya kepada Mbak ya. Uni. Silakan Uni Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ya, Uni maksudnya Padang ya. Assalamualaikum. Perkenalan, nama saya Raisa Azmi. Saya putri dari Bapak Pri Azman Syarif yang duduk di sebelah kanan yang paling ganteng. Sebelumnya mau mengucapkan terima kasih sama panitia karena udah undang Raisa ke sini. Sebenarnya banyak yang lebih senior dan banyak yang lebih besar dan sukses bisnisnya. Tapi mungkin Raisa mau sharing sedikit tentang pengalaman yang pernah Raisa alami. Jadi Raisa memulai bisnis fashion di tahun 2011. Waktu itu Raisa lagi S2 ambil jurusan psikologi di Universitas Indonesia. Raisa kuliah sambil berbisnis online. Nah, mungkin singkat cerita waktu itu Raisa mulainya karena masih mahasiswa. Waktu itu mulai dengan modal Rp700.000. Jujur nggak pernah terbayangkan bisa ada seperti sekarang ini. Alhamdulillah sekarang udah bisa bikin brand bernama Keva Mauza. Mungkin yang belum follow boleh follow dulu di Instagram Keva Mauza Official. Dan ini alhamdulillah Raisa juga pernah diundang oleh KBRI Tokyo untuk fashion show di Jepang. Mungkin sedikit sharing tentang bagaimana Keva Mauza bisa mempertahankan brandnya. Mungkin di sini ada yang baru mau mulai bikin brand. Untuk yang mau mulai bikin brand, di sini ada beberapa tips dari Raisa ya. Yang pertama mungkin tentang branding. Menurut Raisa branding ini penting banget karena branding ini adalah suatu nilai unik dari produk yang akan kita jual. Karena kalau kita nggak nge-branding mungkin akan selalu ada yang menjual lebih murah dari brand kita. Jadi oleh karenanya penting banget untuk nge-branding. Nah, salah satu cara untuk nge-branding itu
menarik. Hijab yang tadinya polos, itu yang dijual dengan harga Rp50.000 bisa dijual menjadi Rp400.000 dengan memberikan nilai lebih produknya. Nah, oleh karenanya ini adalah beberapa hal yang segitu aja ya Uni ya, sharing dari Raisa. Terima kasih. Ya, luar biasa ya. baru usaha gitu. Baik, mungkin dari Uni Resya dan Pak Wan. Tes, oke. Sebenarnya udah dirangkum semua tadi sama Om Doni, bener. Jadi branding itu penting banget, karena kalau kita nggak branding, kita nggak punya nilai jual gitu. Orang akan kita menjual, kalau kita punya branding, kita mau jual apa aja tuh insya Allah laku. Kita mau jual barang yang mahal sekalipun bisa jadi tetap dibeli karena orang udah trust sama brand kita. Tapi kalau kita belum punya branding, kita mau jual murah aja deh, akan selalu ada orang yang menjual lebih murah dari kita. Nah, untuk mempertahankan itu makanya harus ada branding. Terus tadi loyalitas customer juga itu penting banget karena itu adalah ujung dari semua usaha. Jadi bagaimana kita bisa memberikan kepercayaan kepada customer. Kalau Raisa lebih ke bisnis online. Jadi kalau di bisnis online itu ada namanya marketplace. Istilahnya nih ya, kalau kita jual baju yang bagus aja bisa jadi dibalikin sama customer, apalagi kalau kita jual baju yang nggak bagus. Oleh karenanya kualitas dari produk kita juga harus kita jaga. Gitu sih kalau dari Raisa. Ini dari Om. Baik, saya ingin menambahkan yang disampaikan Pak Doni, itu integritas. Waktu saya bangkrut itu kan saya banyak utang, utangnya terutama ke supplier, termasuk saya. Itu banyak sekali saya utang, dan yang penting gini, mereka tahu saya bangkrut itu bukan karena mau menipu atau mengalihkan modal. Saya bangkrut karena mismanagement. Jadi beli barang salah, akhirnya overstock, barangnya berhutang saya. Nah, setelah saya bisa bangkit, saya bayar utang saya ada sampai 2 tahun, 3 tahun, cukup banyak yang mereka kaget. Ada yang sampai bilang begini, Pak Wan, kita udah lupa Pak Wan, kita kaget kalau Pak Wan bayar lagi sekarang. Karena dunia ini kan luas ya. Tapi kalau kita sudah pilih tertentu di bidang bisnis, dunia luas itu kecil ya. Semua orang kenal. Kita di pusat orang semua tahu masa kita. Nah, begitu saya kembali, saya bayar lagi, mereka kaget. Kenapa yang terjadi? Hari ini mereka tuh jauh lebih percaya ketimbang sebelum saya bangkrut. Dan begitu saya lunasikan saya lama, mereka sekarang sangat percaya. Makanya kadang-kadang saya bilang ke karyawan saya, kalau ada pelanggan yang kecewa dan kita dia komplain, perbaiki komplain kita. Itu pelanggan itu bisa lebih loyal kalau kita tangani komplain dengan baik. Bisa lebih loyal sebelum dia komplain malah. Jadi integritas sangat penting agar menangkap kepercayaan. Demikian, terima kasih. Ya, luar biasa nih. Nggak entah karena hadiahnya atau karena memang topiknya menarik ya. Jadi banyak yang nanya. Masih mau nanya lagi nggak nih? Oh masih, baik. Di belakang boleh dibantu mic-nya dioper. 1, 2. Di belakang ada ibu-ibu 1, bapak 1. Nah itu ibunya dulu baru bapak. Ibunya dulu Pak. Mic-nya boleh dioper. Ya, ibunya dulu baru Bapak ya. Nanti ada satu lagi. Nanti mohon izin 11.50 kita break dulu, ada azan zuhur, baru kita lanjutkan. Silahkan sebutkan nama dan ditujukan kepada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Wahyuni. Saya mau bertanya kepada Uda Doni. Udah, aku mau tanya. Sekarang kan udah zaman media sosial ya, udah semuanya udah pakai online dan sekarang udah beralih ke online semua. Gimana sebagai kita pembisnis untuk mengembangkan di media sosial itu, apalagi kita orangnya sangat awam dengan media sosial. Sebenarnya kalau media sosial ini proses itu. Sekarang emang benar, even di umroh sendiri kalau dilihat
mungkin lagi mendominasi itu adalah para pemain sosmed media sosial. Contohnya salah satu, Hanania, bisa dalam setiap hari itu Pak, setiap bulan, setiap hari ada grupnya. Sebulan ada 30 grup, setahun itu ada 13.500 sampai 15.000. Kedua, Adia itu kemarin ikut sama saya ke Dubai. Dan memang sekarang emang arahnya ke sana, tapi ingat lagi, jaringan kekayaan juga tetap penuh. Mereka ada berapa dari sosmed itu bisa saya, karena mereka nggak bisa masuk ke penerbangan. Untuk tips mengenai sosial media lagi gimana mengembangkannya, silakan keponakan saya yang sudah canggih di sosmed, silakan. Mungkin sharing sedikit tentang media sosial. Nah, tadi mungkin belum sempat Raisa jelasin, salah satu hal untuk branding itu juga ada namanya kolaborasi. Nah, di situ pentingnya gimana kita berkolaborasi. Kalau di media sosial tuh ada influencer, afiliator, ada selebgram. Nah, kita bisa memanfaatkan orang-orang tersebut gitu untuk nge-branding usaha kita, untuk memperkenalkan usaha kita di khalayak ramai. Karena jangkauan media sosial ini sangat luas, bisa mendunia juga. Mungkin kalau Om Doni udah masuk media sosial udah wow banget kali ya Om ya. Jadi dan juga perlu ditambah media sosial ini berhubungan juga dengan campaign iklan. Iklan itu nggak murah. Kalau kelas agent Hanania itu per bulan ngeluarin iklan itu 300-400 juta, makanya bisa tercapai 15.000. Tapi kalau kita hitung 15.000, keuntungan 3 juta 4 juta, yang 400 juta per bulan yang cuma kayak misalnya 10 bulan itu ya ke-cover gitu. Jadi balik lagi harus belajar dan sekarang bermain di Meta. Meta itu ada Facebook, ada Instagram, dan kalau lupa lagi sekarang TikTok. TikTok itu salah satu media paling cakep. Mungkin Raisa bermain di TikTok juga ya? Iya, ada. Gitu ya? Ya, baik Tapi Om. yang paling penting perbanyak teman gitu aja. Baik, terima kasih. Silakan kepada Bapak. Ada satu lagi siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama Anda Joni Sukubodi ya. Saya juga seorang pedagang Pak ya. Yang saya pahami yang nama bisnis itu sifatnya itu adalah kompetitif ya, kompetitif. Ya bersaing sifatnya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana trik kita dalam menghadapi kompetisi itu seperti itu kan. Bikin celana kolos sebagai contohnya kan. Yang jual kan bukan kita doang. Ya, ratusan orang bahkan ribuan orang. Apalagi pasar online ya, seperti itu. Ya seperti itu Bu, yang saya tanyakan. Ya, ditujukan ke siapa bisa Pak? surprise dalam menghadapi kompetisi sekarang ini seperti itu. Ditujukan kepada siapa Pak? Pak Wan. Pak Wan itu ya. Ya, baik Kalau Pak bisa Wan. aku seperti itu kan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana kita berkompetisi? Nah, bisnis saya waktu mulai pertama kali itu ada teman saya konsultan retail, dia bilang, "Wah, kau ini toko apa?" katanya. Mainan bukan, karena mainan cuma sedikit ya. Alat tulis bukan, alat tulis juga nggak banyak. Alat tulis, mainan, perlengkapan, macam-macam saya jual. Jadi ini toko yang nggak jelas nih katanya. Padahal kan ada kategori minimarket, supermarket, toko pakaian, toko bangunan kan gitu ya. Kamu nggak jelas. Tapi alhamdulillah ini jelas saja. Dan Aidilmart itu sukses karena nggak ada yang sama. Minimarket itu yang ada cuma Alfamart, Indomaret, dan sembako. Nggak ada minimarket yang macam-macam seperti saya. Ya. Jadi saya bingung kadang-kadang kenapa di orang pebisnis itu ada pakem di bisnis. Kalau toko pakaian seperti ini, toko alat tulis seperti ini, siapa yang ngatur itu? Kan kita bisa buat sendiri. Nah, kemudian dalam perjalanan pasti ada bulan disebut. Begitu toko saya ramai, berkembang, itu banyak yang contoh. Sekarang kalau dilihat mungkin ada Naiso, ya, ada Mr. DIY, macam-macam tuh. Dulu belum ada. Nah, apa yang kita lakukan? Ya sudah, kita cari lagi ya, produk-produk lain yang kira-kira kita berbeda sama mereka, termasuk cara memasarkannya. Pokoknya kalau kita sama dengan pesaing, kita berjuang. Tapi kalau ada yang tidak sama, kita berbeda, dan pelanggan menganggap bagus karena perbedaan itu, kita nggak bersaing. Jadi sekali lagi, untuk mengatasi persaingan itu sebenarnya jawaban saya sederhana, jangan bersaing. Walaupun kita disaing orang, tapi kita cari terus sampai akhirnya terus kita bertahan dan bisa berjalan. Karena kalau bersaing itu
seperti Alfamart kemarin, maaf saya sebut merek ya. Bersaing caleg sama kalah deh. Tapi ada teman saya, dia buka seperti Alfamart kemarin, cuma ditambah produknya, ditambah mainan, tambah macam-macam, tambah aqua galon. Akhirnya itu nggak bisa hidup. Tapi kalau bersaing sama, apalagi dengan pemain besar, oh salah. Jadi itu kira-kira tips saya bagaimana bersaing. Terima kasih. Saya tambahin Pak Wana, jadi satu lagi ya, dalam era kompetisi sekarang adalah ada yang namanya collaboration is the new competition. Jadi kita berkompetisi boleh, tapi kalau kita nggak kuat, contoh saya kuat di 4 penerbangan, Qatar Airways, Etihad, Oman, sama Emirat. Saya nggak kuat di Saudi, saya berkolaborasi sama istilahnya yang grosir-grosir yang airlines yang saya nggak kuat, dan orang taunya saya, orang lebih percaya beli ke saya dibanding mungkin walaupun dia yang punya nama. Jadi adalah kolaborasi yang lebih penting sekarang dari kompetisi. Jadi ya itu lagi, balik lagi, berkolaborasi lah, perbanyaklah kerjasama sama teman-teman yang lain, perbanyak kerjasama sama toko sebelah atau toko yang dimanapun pawannya. Jadi kita akan semakin kuat, itu yang akan menguatkan kita. Itu tambahan dari saya. Ya, jadi kolaborasi bukan komisi ya Om. Oh baik. Satu lagi siapa? Nih sayang nih, satu lagi hadiah. Nggak ada yang mau nanya? Satu orang lagi? Nggak ada yang mau nanya, nanti panitia yang nanya. Apa Pak Donor mau nanya? Kalau nggak ada yang nanya, saya lempar ke panitia, hadiah boleh buat panitia kah? Ya, tidak ada yang nanya? Silakan panitia bertanya. Mungkin satu pertanyaan aja ya buat Mbak Raisa mungkin ya. Kebetulan saya juga pelaku UMKM Mbak gitu. Mungkin satu hal yang pengen saya tanyakan, legalitas apa-apa saja sih yang perlu kita siapkan untuk kita UMKM ini gitu. Kebetulan saya bergerak di bidang kuliner. Nah mungkin bisa sharing gitu legalitas yang perlu kita siapkan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau dari Raisa sendiri sih legalitas yang perlu dipersiapkan tuh kayak haki. Karena sekarang tuh nama kan banyak banget ya. Apalagi kalau kita udah mulai nge-branding itu perlu banget kita mendaftarkan nama produk kita di haki. Kayak Raisa, maksudnya Raisa ini termasuk usaha kecil UMKM tapi ternyata udah banyak yang ngejiplak, banyak yang bikin barang-barang palsunya. Nah, sebenarnya itu cuman nantinya Raisa tuh bisa negor dan Raisa bisa nunjukin kalau Raisa udah terdaftar di haki. Biasanya mereka akan lebih lebih aware, lebih takut jadinya nggak menduplikat. Bahkan mereka tuh menduplikatnya bukan cuman produknya aja, sampai nama brandnya pun dia pakai. Nah itu kan takutnya kalau misalnya nama brand sampai dipakai, nama baik brand kita bisa jadi nggak baik kan. Nah itulah pentingnya menurut Raisa ngedaftarin nama produk kita di haki. Itu aja sih jawaban dari Raisa. Ya baik, terima kasih karena sudah menjelang azan ya. Kami juga sambil berdiskusi dulu, jangan pergi, nanti setelah azan kita sambung dengan pemberian hadiah. Ya, izin kami diskusi dulu ya siapa pemenang pertanyaan terbaiknya. Ya, karena masih ada waktu, kami undang semua penanya untuk ke panggung untuk memberikan hadiah. Jadi kita langsung kasih. Ya, kepada semua penanya mohon naik ke atas panggung kepada semua penanya. Untuk mendapatkan hadiah. Tadi Bu Desi di mana Bu Desi? Desi tangan. Iya, diwakili. Boleh. Iya.
Baik, silakan diabadikan. Bisa berfoto terlebih dahulu.